Sayyidina Muhammadin miftahil babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamin daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya di rumah saya, plus juga sekarang kita sedang streaming ke Singapura sama Kuala Lumpur. Biasanya kalau kita berkumpul begini, pastilah ada anggota saya, walaupun di Jakarta atau mungkin di Singapura atau Kuala Lumpur, pasti mereka akan mengumpulkan pertanyaan kepada kita. Alhamdulillah, Ana punya satu pertanyaan dari anggota kita di Singapura terkait doa witir yang tadi dibacakan oleh Syed Hasan Al-Habsyi. Ini doa witir ini karangan Sayyidina Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi Hauta. Ya, anak pun termasuk dari nenek dan nenek lagi termasuk dari keturunan Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Ya. Waktu kita mendengarkan doa witir tadi, doa witir itu bagi kita ini cukup komplit, beberapa 3-4 halaman dan isinya cukup mendalam lah. Ya. Jadi anggota kita ini yang dari keluarga kita, Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini mau menanyakan, dan setelah konsultasi sama guru-guru kita ini, ternyata yang dipilih untuk menjawab pertanyaan ini ya Habib Hamid Al-Ghadri. Tetap palu sudah kita putuskan. Jadi Habib Hamid kita ini punya 3 pertanyaan terkait doa Habib Zain, doa witir tadi yang dibacakan oleh Syed Hasan Al-Habsyi. Yang pertama, anggota kita ini sangat terharu dengan konten ataupun kandungan daripada doa witir ini, dan minta pertanyaan pertamanya tolong dijelaskan sedikit riwayat hidup atau biografi daripada Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Itu pertanyaan pertama. Ya, pertanyaan kedua, di akhir daripada doa witir ini, Habib Ahmad bin Zain ini mendoakan kita dan doa ini cukup panjang, ada 5 atau 6 ayat untuk umat Muhammad. Kalau Anda bisa baca lagi seperti begini: Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma barik fi ummati Sayyidina Muhammad, waj'alna Allahumma min syiyari ummati Sayyidina Muhammad, min haqqi Sayyidina Muhammad wa ahli Sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Jadi yang berikut pertanyaan itu di sini kan sering didoakan umat Muhammad. Yang anggota kita tuh juga mau tahu umat Muhammad itu siapa? Apakah kita saja ataupun seluruh manusia yang ada di dunia ini? Yang kita tahu Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Waktu dan tempatnya kita siapkan untuk Ustaz Hamid Al-Ghadri. Baca kurang. Teman-teman yang tahu gini-gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimil mannan. Alladzi akramana bi syahri Ramadan wa ahdana bil Qur'an. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin habibir rahman wa sayyidil aqwam al-hadir ma'a man shalla alaihi fi kulli zaman
اللهم صل ومكان وعلى آله وأصحابه في كل وقت وآن. أما بعد. Sadatuna wa ulama al-ajilla, para habaib, para orang-orang tua kita, para guru-guru kita yang alhamdulillah begitu banyak pada malam hari ini hadir bersama kita. Ada Sayyidil Walid Al-Habib Abdul Rahman Basra, guru kita Al-Habib Al-Ustaz Nabil Hussein Nabil bin Najib As-Sigar. Juga tidak lupa kepada Sahibul Bait Sayyidil Walid Al-Habib Abdullah bin Abbas As-Sigar hadir bersama kita. Ustaz Ali Ridha Maula Khela, Masya Allah, ini tamu kehormatan pada malam hari ini. Insya Allah dengan kehadiran para habaib, para guru-guru kita menambah keberkahan majlis salihin ini. Masya Allah, ini pertanyaan saya bingung juga ini menjawab apa. Kalau berbicara tentang Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, tentu mungkin sedikit kita tahu tentang beliau, bahwa beliau merupakan salah seorang ulama yang hidup sekitar 300 tahun yang lalu, termasuk salah satu daripada murid Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau banyak mulazamah dan mempelajari ilmu daripada gurunya Mujaddidul Islam Al-Qutbud Da'wati wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, di mana bisa dikatakan sebagai khalifah daripada Imam Haddad fil ilmi dhahir wal batin, karena memang sangat luar biasa. Kalau kita berbicara tentang kewalian, Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu pernah berkata begini, Ardhani hal al-Jilani, Syekh Abdul Qadir al-Jilani, bahwa beliau pernah ditawarin untuk mendapatkan makamnya dan halnya Syekh Abdul Qadir al-Jilani. Fasarraftuhu ila Ahmad bin Zain, saya tidak mau, saya berikan itu kepada Ahmad bin Zain. Lima mala'ani bin halil Aidrus, katanya, karena saya sudah mendapatkan halnya Imam Abdullah bin Abi Bakar al-Idrus. Sudah penuh ini, jadi nggak bisa nampung lagi. Akhirnya diberikan kepada Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Padahal ini Syekh Abdul Qadir Jailani, Sultanul Awliya. Ini luar biasa. Ini Imam Haddad. Dan Habib Ahmad bin Zain ini ulama yang luar biasa. Salah satu karya beliau ada kitab Risalatul Jami'. Itu kitab fikih, berisi tentang ilmu fikih, ilmu akidah di awalnya, kemudian ada ilmu fikih, dan juga di situ ada ilmu tasawuf. Dasar-dasar disebut dengan Risalah Al-Jami'ah. Artinya surat yang lengkap, itu lengkap mencakup segala hal yang dibutuhkan. Padahal sangat ringkas. Disyarahin oleh para ulama, diantaranya Syekh Nawawi Banten. Ada kitab Bahjatul Wasail, namanya syarat daripada Risalatul Jami'ah. Ada Syekh Abdullah Basudan juga punya syarah terhadap Risalatul Jami'ah tersebut. Dikatakan oleh para ulama, karena doa Habib Ahmad bin Zain, saya berharap kepada orang yang belajar kitab ini agar mendapatkan futuh. Sehingga banyak ulama yang ketika mereka memulai belajar ilmu fikih, anak-anak mereka dimulai dengan membaca Risalatul Jami'ah, sehingga ke depan mereka diberi pemahaman yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena doa Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Itu banyak karangan-karangan beliau, bahkan dikatakan Habib Zain bin Yahya pernah bercerita kepada kami bahwa nanti di akhir zaman itu kan Nabi Isa akan turun dan melaksanakan
dan mendakwahkan syariat Nabi Muhammad SAW. Ternyata yang diajarkan itu adalah kitab Risalatul Jami'ah. Wallahu a'lam. Tapi ini adalah keyakinan para ulama, para aulia yang punya keyakinan tersebut. Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad pernah memuji muridnya Habib Ahmad bin Zain ini. Beliau mengatakan bahwa ilmu zahirnya Habib Ahmad bin Zain Asy-Syafi'i. Ilmu zahirnya seperti Imam Syafi'i, ilmu syariatnya. Imam Syafi'i kita tahu bagaimana beliau. Imam Syafi'i, Masya Allah, alim di dalam segala hal, menjadi mujaddid, pembaharu kedua daripada umat Nabi Muhammad SAW setelah Umar bin Abdul Aziz. Nah, Imam Ahmad bin Zain punya ilmu seperti ilmu Imam Syafi'i. Adapun ilmu batinnya, wallahu a'lam, tentu sangat luar biasa. Nah, itu karena beliau sangat banyak. Ada kitab Syarah Ainiyah, banyak beliau mengomentari kalamnya atau syair-syair Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ada juga Safinah yang berisi tentang banyak hal yang berkaitan dengan bermacam-macam disiplin ilmu yang ada di dalam kitab tersebut. Masya Allah. Ini Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang mengarang doa itu. Jadi kita niru daripada apa yang pernah diungkapkan dan dibaca oleh para aulia. Pernah dikatakan bahwasanya ketika kita membaca doa-doa yang dibaca oleh para wali, malaikat itu sempat bingung sehingga penasaran. Dikatakan ad-du'a ma'ruf, doanya ini ma'ruf, di langit terkenal ini doanya seorang wali, tapi yang baca kita wassaut ghairu ma'ruf, suaranya beda ini, yang baca orang lain, sehingga malaikat penasaran. Wah, ini perlu diperhatikan ya, sehingga dengan kita bukan mengarang sendiri doa-doa tersebut, tapi mengikuti doa yang pernah dipanjatkan oleh kaum salihin yang sudah mujarrab, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita baca. Apalagi yang mereka ungkapkan sangat luar biasa, lengkap seperti yang kita dengarkan tadi, lengkap semuanya, dibaca semuanya, Masya Allah. Mulai dari apa yang kita inginkan, urusan dunia, urusan akhirat, dibuka dengan mengajak para anbiya, sebagaimana kita membaca doanya Habib Ahmad bin Zain. Kita juga Habib Ahmad bin Zain juga tidak sekedar ngarang begitu doa, tidak keluar dari, tapi beliau mengutip firman-firman Allah melalui lisan para nabi yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Doa semuanya yang ada di dalam Al-Quran, doa-doa Rabbana kita baca semuanya. Masya Allah. Itu kalau kita di Hadramut Al-Habib Umar itu biasanya tiap mulai dari 16 ketika kunut, setelah kunut yang ma'ruf dan kunut nazilah, beliau tambahin dan membuka dengan ayat-ayat Al-Quran, doa para nabi, seakan-akan seperti muhadharah begitu, seakan-akan seperti ceramah, ada judulnya, misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus beliau berdoa yang berkaitan dengan hasanah fid dunya wal akhirah, membaca semuanya sampai kadang 20 menit doanya dalam salat witir. Besoknya ada ayat lagi yang dibaca, dilanjutkan dengan doa-doa yang seperti itu. Itu para aulia mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari pernah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengilhami seseorang untuk mengucapkan doa-doa melainkan tidak mengaitkan hatinya terhadap sesuatu yang akan dia minta kepada Allah, melainkan telah disiapkan oleh Allah untuk diijabah.
Dan yang kita minta Firdausil A'la, yang kita minta Masya Allah, yang mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT. Amin ya Allah. Apalagi di Ramadan, Syahrul Du'a, Syahrul Du'a. Salah satu nama daripada Ramadan adalah Syahrul Du'a, bulan berdoa. Dikatakan salah satu laturat, 3 orang yang tidak akan pernah ditolak doanya. Di antaranya doa Imamul Adil, doanya imam yang adil. Ini tidak akan pernah ditolak. Cuman di mana kita dapetin? Bukan imam sholat ya. Kalau imam sholat kita adil, insya Allah. Ini imam yang mengurus urusan kaum muslim, pemimpin kita. Itu kalau mereka adil dan berdoa pasti ijabah oleh Allah. Yang kedua, doaul mazlum, doanya orang yang meskipun ahli maksiat, kalau udah teraniaya dizalimi, ini diterima doanya. Dan yang ketiga, doa us-shaim inda iftari, doanya orang yang berpuasa ketika berbuka. Itulah terus tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini anugerah dari Allah di bulan Ramadan. Itu tentang Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dan doanya. Dan di Hadramaut ini banyak para ulama, tergantung wilayahnya, masing-masing punya ciri khas sendiri. Kalau di Tarim ada doa fusul itu. Di Karang pertama kali yang saya tahu itu Al-Habib Omar, Al-Habib Segaf bin Umar Segaf, Sahib Siwun, kakek daripada Ustadz kita, Ustadz Nabil ini, As-Safi. Kemudian itu dibaca. Kemudian Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad menambahin di dalam doanya, panjang banget, dibaca setelah witir. Lain lagi di tempat yang lain, punya ciri khas sendiri. Tapi sepertinya untuk di Indonesia, khususnya di Jakarta, kita ini lebih mirip caranya Hurairah. Wallahu a'lam, kenapa? Dikuasai sama alam terus. Jakarta ini dikuasai alam terus. Abid atau malam dikuasai alam terus. Kata baru dikuasai alam terus. Masya Allah. Subhanallah, ini imtidad dan hubungan yang sangat erat antara kita dengan kaum sholihin yang mudah-mudahan dipertahankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian pertanyaan yang berkaitan dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa umat Nabi Muhammad? Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad. Amin. Para ulama mengatakan ada 2 macam umat Nabi Muhammad karena beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ila kafatil khalqi, kepada semua makhluk. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluk. Cuman di sini semuanya disebut dengan umat Muhammad. Tapi di sini ada ummatul dakwah, ada ummatul ijabah. Ummatul dakwah adalah semua umat yang masih dalam rangka didakwahi oleh Nabi Muhammad. Semua manusia yang kafir, kan semuanya mukhatab untuk mendapatkan dakwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga umat dakwah ini masuk dalam kategori umat Nabi Muhammad, tapi masih dalam rangka diajar. Kemudian ada ummatul ijabah, umat yang menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, yang dimaksud dengan doa itu tentu adalah ummatul ijabah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kautsar, Inna a'tainaka al-kautsar. Pernah suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ugmi alih. Jadi semacam tidak sadarkan diri. Tapi untuk Nabi Muhammad tidak bisa diartikan sebagai orang yang pingsan atau ayan atau tidak. Tapi ketika beliau mendapatkan wahyu, biasanya terlalu konsentrasi untuk mendapatkan wahyu sehingga tidak peduli terhadap yang ada di sekitarnya. Nah, sahabat tahu hal itu. Tahu beliau tersenyum sampai
kelihatan seneng banget. Sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? Kok seneng banget? Katanya. Barusan Jibril datang kepadaku dan memberi kabar gembira, bercerita tentang surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Aku memberimu Kautsar, telaga Kautsar. Dikatakan haud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, apakah haud yang ketika ada beliau menyambut umat-umatnya nanti di hari kiamat, atau nahrun fil jannah, sebuah sungai yang ada di surga, disebut dengan Kautsar. Nah, haud Nabi Muhammad yang nanti beliau menyambut umatnya itu sebelum masuk surga, itu aliran daripada Al-Kautsar yang ada di surga. Besar sekali. Dikatakan antara Aden dan Ammar. Dalam riwayat yang lain antara Erbil dan San'a. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam beberapa riwayat, yang mana yang benar? Yang jelas ini tidak menjelaskan tentang jarak secara spesifik dan kepastian. Ini dari luasnya. Antara Yaman dengan Syam itu kan sangat luas. Antara Irak dengan Yaman itu sangat luas. Maka, dan beberapa riwayat mengatakan dari luasnya haud. Nah, dikatakan seperti diceritakan oleh Imam Muslim bahwa ada satu kelompok datang, semua umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang dan meminta untuk minum. Kemudian dihalang-halangi mereka itu, sehingga beliau mengatakan, "Hai Rabbi, innahum ashabi." Mereka itu sahabat-sahabat. Kemudian dijawab oleh malaikat, ada malaikat yang menjawab, "Fa innaka lam tadri mada hadatsa ba'dak." Engkau tidak tahu apa yang terjadi setelahmu. Artinya setelah beliau wafat, ternyata ini orang dikenal, umat ini dikenal oleh Nabi di masa hidupnya dan sempat beriman kepada Nabi. Namun setelah wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, murtad ini orang, atau dia termasuk orang munafik, sehingga dihalang-halangi untuk mendapatkan minuman daripada telaga Al-Kautsar ini. Fa inni faradtukum 'alal haud. Jadi umat Nabi Muhammad ini sangat istimewa, yang teristimewa mulai dari yang taat sampai yang ahli maksiat. Beliau pernah mengatakan, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi memiliki doa yang diterima. Fa khabbatu da'wati syafa'atan li ummati. Setiap nabi punya doa yang mustajabah, tapi saya simpan doa saya. Yang lain boleh dipakai sebagai bentuk syafaat terhadap umat. Dalam riwayat yang lain, li ahlil kabair min umat, dari yang suka berdosa besar dari umat. Nah, ini makanya kita ikut berpartisipasi di dalam meringankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam syafaat. Itu Habib Ahmad bin Zaid, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas bercerita tentang Sayyidah Fatimah. Itu nanti Sayyidah Fatimah fil mauqif, ada hadis yang mengatakan semua orang kan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan telanjang. Kemudian dikatakan ruddu absarakum fa inna Fatimah binti Muhammad satamur. Ayo pejamkan mata kalian, tundukkan diri kalian, karena Fatimah binti Muhammad akan lewat sebagai bentuk penghormatan. Maka lewatlah beliau, diikuti oleh 70.000 bidadari, diikuti 70.000 keturunannya, 70.000 dari pecintanya masuk surga duluan. Padahal tidak boleh sebelum Nabi Muhammad SAW. Hanya nggak dikasih sama malaikat, sama malaikat Ridwan, nggak dikasih. Hanya dikatakan mungkin pintunya bukan pintu ini, bukan pintu utama, tapi pintu samping kali.
Akhirnya masuk. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, man yu'inu abi fi syafa'ah. Siapa yang akan membantu ayahku di dalam memberi syafaat? Faqama jam'un minhum. Maka berdirilah beberapa kelompok di antara mereka keluar lagi dari surga untuk memberi syafaat. Para ulama, para sholihin, dan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita berdoa itu, Allahumma jbur umat Muhammad, Allahumma arham umat Muhammad, karena Nabi sangat peduli, sangat peduli. Salah satu beliau mendapatkan syafaat itu dua, ada al-amma, ada al-khassa. Al-khassa ada syafaat utma, semua makhluk dapat syafaat. Kemudian yang diantaranya lagi Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki dalam sebuah wawancara program di televisi, saya dengarkan bagaimana Nabi mengeluarkan orang-orang yang sudah ada di dalam neraka dari umat Nabi Muhammad SAW. Masih beliau berkata, ummati ya masih ada umatku. Diambil lagi, masih ada lagi katanya. Sampai malaikat Malik bilang, tidak ada yang tersisa orang yang dimarahin oleh Allah katanya. Kenapa? Awas. Karena satu kelompok dikeluarin dari neraka. Itu salah satu makna daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Tuhanmu tidak akan memberi pemberian sampai kamu puas. Nabi tidak akan pernah puas sebelum semua umatnya menjadi penghuni surganya Allah. Ini makanya kita alhamdulillah nikmat yang Allah berikan dijadikan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan termasuk orang yang diusir tadi. Itu umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka umat-umat akhir zaman ini semakin dirindukan oleh beliau. Dalam riwayat dikatakan termasuk rentetan dalam surat Al-Kautsar itu. Para ahli tafsir berkata, wadattu law ra'aitu ikhwanana. Saya ingin sekali melihat saudara-saudaraku. Sehingga sahabat bertanya, alasna bi ikhwanika ya Rasulullah? Apakah kami bukan saudaramu? Bal antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku. Nah, terus siapa saudaramu itu ya Rasulullah? Saudaraku itu adalah qaumun yu'minu nabi walam yarawun. Satu kaum yang datang setelahku dan dia beriman tanpa melihat diri. Dan beliau pengen melihat kita seperti beliau melihat sahabat-sahabat saat itu. Sekarang ini Allahumma shalli wa sallim. Makanya alhamdulillah kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin demikian Nabi Abdullah. Tolong. Sedikit tambahan masalah Abdul Haddad. Abdul Haddad ini semua tahu. Zaman itu dia dari kecil sudah buta. Tapi ilmunya Masya Allah, semua tahu. Kutub neraka. Di antaranya Abdul Haddad ini dalam syairnya beliau, "Qad kafani ilmu Rabbi min su'ali waqtilah." Cukup Allah memberikan ilmu kepada saya sehingga saya tidak butuh orang lain. Ini saya di telepon dari Saudi, teman-teman saya dulu. Ini omongan ini kok terlalu dalam. Maksudnya apa? Saya sudah cukup ilmu sama Allah SWT dan saya tidak butuh lagi. Sampai untung saya waktu itu punya kumpulan kalimat-kalimat yang itu punya saya cukup besar. Saya cari mungkin satu malam dulu sampai betul apa yang omongnya Tuhan. Saya cari tak betul kok bersama saya.
kitabnya saya fotokopi dan nama kitabnya, isinya itu saya fotokopi, saya kirimkan. Ini nggak benar. Apa dia bilang? Maksudnya ini apa? Ya itu kalau ketemu sama Habib Bahtar ditanya sendiri. Gimana? Betul nggak? Cuma omongan ini benar. Akhirnya mereka menerima. Dianggap ini omongan saya serta fotokopi semua. Nah, ini. Nah, di antaranya hal yang lain, ya. Omongan Habib Bahtar. Barang siapa yang membaca Rotibul Hajjat pagi dan sore ditambah Rotibul Atos pagi dan sore, insya Allah dia waktu masuk ke kuburan sebelum malaikat datang nanyain dia, saya sudah ada di dalam kuburan. Nah, jadi jangan sampai lupa. Minimal tidak usah baca macam-macam. Baca Rotibul Hajjat sama Rotibul Atos. Insya Allah begitu itu dimasukkan lubang kubur, malaikat mesti jalan. Habib Abdullah Hatta sama Umar Abdullah Hatta sudah duduk situ. Mau apa ini? Ini kalau betul jangan sampai apa kita lengah. Minimal ada bacaan yang lain ya sudah Rotibul Hatta sama Abdullah Hatta. Kalau mau bacaan yang lain punya Habib Hasan Syadri, guru kita dan gurunya namanya Amal Jamalillah tebal kitabnya itu. Ya macam-macam doa. Siang sama Rotibul Hatta, Rotibul Atas ini macam-macam. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa menyadari masalah begini ini. Jadi semuanya ada pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh, ya. Ya dari kita habis waktu untuk debat. Yang mau ikut yang nggak mau ya masalah. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على الأرض أشرفنا وتب علينا توبة واغفر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عبادة الصحب والحمد لله بالبدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبول